Perpanjangan STR perawat itu dilakukan 6 bulan sebelum STR-nya expire. Mengapa seperti itu ya? Karena sebelum perpanjangan STR kita harus mengumpulkan 25 SKP, yaitu kegiatan-kegiatan yang sifatnya bernilai satuan kredit profesi sebagaimana ditetapkan oleh organisasi profesi, dalam hal ini adalah PPNI. Untuk itu yang kita kumpulkan adalah 4 kegiatan ya. Yang pertama yaitu praktek profesional, yang kedua kegiatan ilmiah, yang ketiga pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Dari keempat ini, pengembangan ilmu pengetahuan itu boleh 0 nilainya, tapi kalau untuk praktek profesional itu wajib 5. Kemudian kegiatan ilmiah boleh sebanyak-banyaknya ya. Kemudian juga pengabdian masyarakat minimal 1. Jadi totalnya adalah 25 SKP yang terdiri dari 5 praktek profesional, kemudian 1 sampai 5 pengabdian masyarakat, dan sisanya dari kegiatan ilmiah berbentuk seminar, workshop, ataupun pelatihan yang bernilai SKP PPNI. Oke, setelah kita mengumpulkan seluruhnya ya, minimal 25 tersebut, langkah selanjutnya adalah kita sebagai pemohon verifikasi itu menghubungi verifikator DPD ya. Dalam hal ini adalah sekretaris atau ketua DPD PPNI Kabupaten Kota. Kita sampaikan bahwa SKP kita sudah cukup. Kemudian kita ajukan dokumen-dokumen tersebut ke verifikator untuk diverifikasi secara manual. Hal ini untuk memudahkan kita sebagai seorang pemohon mengetahui sertifikat-sertifikat atau dokumen-dokumen mana saja yang layak untuk diupload ke PKB dan diterima oleh verifikator. Daripada nanti kita input duluan ya, misalnya di PKB kemudian ditolak berulang-ulang. Kenapa? Karena kesalahan pertama, tidak sesuai aturan yang kedua, jadi itu palsu ya. Bisa, karena sangat mudah untuk memasukkan dokumen saat ini dengan teknologi yang ada. Nah, untuk itu DPD PPNI yang sangat care terhadap anggotanya pasti akan melakukan verifikasi manual dulu untuk menghindari pemalsuan data dan dokumen ya. Oke, setelah semua selesai dan verifikator menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut valid dan sudah cukup 25 SKP tadi ya, maka selanjutnya yang dilakukan oleh pemohon adalah melakukan penginputan data atau dokumen tersebut di dalam akun PKB PPNI pribadinya. Oke, baik. Yang penting adalah beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum itu adalah pastikan bahwa iuran kita, iuran PPNI kita itu lunas sejak tahun 2019, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Di sistem yang baru, di PPNI garis datar inna.org itu mulai 2019 harus lunas ya, 3 tahun berturut-turut. Karena 2018 masih menggunakan mekanisme SIMK lama ya, yang sekarang masih dimigrasi. Dan terakhir saya tidak bisa mengakses lagi SIMK yang lama, mungkin karena sudah tidak digunakan dan takut disalahgunakan oleh oknum-oknum ya tentunya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menyiapkan dokumen tersebut sesuai dengan aturan PPNI. Untuk dokumen itu besarannya maksimal 200 KB ya kalau bisa, jadi di atas 100 sampai 200 KB dalam bentuk JPEG atau PDF. Ini agar berkas yang dimasukkan ke dalam sistem tidak memberatkan sistem dan memudahkan saat diverifikasi. Jangan juga terlalu kecil ya. Oke guys, kita lanjutkan prosesnya melalui akun PPNI yang kita miliki. Dokumen-dokumen yang sudah diverifikasi oleh verifikator dan dinyatakan layak untuk diupload di PKB PPNI, selanjutnya kita buat dalam bentuk soft file, file dalam bentuk PDF atau JPEG ya. Di sini kita lihat sudah ada dokumen-dokumen yang sudah disiapkan oleh pemohon ya untuk melakukan penginputan data di PKB PPNI. Pertama-tama yang harus diperhatikan adalah ukurannya ya. Kita lihat bahwa di sini ada 2 bentuk dokumen yaitu PDF dan JPEG. Kita bisa lakukan klik kanan kemudian view lalu details. Nah, perhatikan bahwa dari seluruh dokumen ini hampir semuanya berada di lebih dari 200 KB ya. Yang kita lakukan tentu adalah melakukan kompres filenya
baik JPEG maupun PDF menggunakan aplikasi. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa hampir seluruh file yang ada ini ukurannya lebih besar daripada 200 KB. Maka yang kita lakukan adalah melakukan kompres menggunakan aplikasi ya, yang bisa mengkompres baik data JPEG ataupun PDF. Oke, saya akan tunjukkan aplikasi yang bisa digunakan oleh teman-teman sekalian untuk melakukan kompres file. Untuk aplikasi kompres PDF, kita bisa menggunakan reduce PDF size seperti ini. Dan untuk JPEG bisa menggunakan file minimize picture ya. Yang lain juga bisa, tapi yang sering saya gunakan adalah dua aplikasi ini. Oke, sudah muncul dua aplikasi ya. Kita mulai dulu dengan aplikasi yang pertama, yaitu PDF ya. Kita buka file, kemudian add PDF files, lalu kita cari filenya. Oke, setelah menemukan filenya, kita masukkan satu persatu atau seluruhnya bisa ya, seperti ini. Kemudian klik saja open. Lalu kemudian reduce PDF file size. Kita harus memindahkannya ke tempat lain dulu karena tidak bisa di tempat yang sama. Oke. Kita pindahkan ke dokumen tadi ya. Perhatikan di sini. File awalnya adalah 340,9 KB. Kemudian dikecilkan menjadi 136 KB. Lalu kemudian ini filenya yang belum ini ya, dirubah ke JPEG tadi, tapi sudah ada file yang barunya. Nah, terjadi perubahan yang cukup signifikan ya dari seluruh file kecuali yang file besar ini ya. Ya, apa-apa Anda khawatir, nanti kita bisa menjadikannya satu persatu file karena filenya banyak ya. Oke. Tadi juga sudah saya ubah menjadi JPEG, jadi nanti bisa dikecilkan melalui aplikasi File Minimizer Pictures. Oke. Untuk yang PDF selesai, kemudian kita mengkompres untuk file yang berbentuk JPEG. Oke, kita pilih seluruhnya, select all, kemudian di open. Perhatikan bahwa kita akan mengkompres atau mengecilkan seluruh file ini secara keseluruhan. Blok seluruhnya. Oke, kemudian kita bisa pilih di sini ya. Ada bentuk web, ada standar, low print, terserah saja. Mana yang ini? Standar saja ya. Nanti kita bisa cek kalau ada perubahannya di bawah 200, bagus ya. Tapi kalau masih di atas 200, kita bisa kecilkan lagi. Oke, kita lakukan optimize files. Di sini masih ada yang besar ya, masih ada yang di atas 200 KB. Rasa-rasanya ya, file maksimal itu 250 sebenarnya ya. Gak apa-apa, nanti kita coba masukkan saja. Kalau tertolak baru kita kecilkan lagi filenya. Oke, sambil menunggu itu, kita bisa cek file-file yang tadi ya, terutama yang dalam bentuk PDF ini apakah sudah ada di dokumen ya. Oke, ini sudah ada di dokumen. Ya, filenya sudah berubah menjadi di bawah 200 KB ya. Mudah-mudahan ini cukup terang, jadi kita bisa memudahkan saat verifikator ya, memverifikasi punya kita. Karena untuk melihat dokumennya, beliau juga memerlukan dokumen yang terang gitu ya. Oke, sudah selesai semuanya. File-file tersebut sudah selesai dikompres. Kita cek ya file-file tersebut posisinya. Baik, setelah dilakukan kompres data, kita bisa lihat bahwa seluruh file baik JPEG maupun PDF-nya sudah berada di bawah 250 KB ya. Jadi awal saya menganjurkan 200 KB supaya gampang saat menginputnya dan tidak memberatkan sistem di akun PPNI kita. Oke, setelah berkas semua lengkap, tinggal kita inputkan ke dalam akun PKB kita. Oke, kita coba masuk dulu ya ke dalam akun PKB kita. Pertama-tama klik ini ppni.inna.org, ppni-datar inna.org di browser ya. Seperti ini muncul.
Kemudian ada pilihan membership di sini. Kalau kita sudah terdaftar, kita pasti bisa mengakses akun PPNI kita karena sebagai anggota kita pasti memiliki akun. Kalau memang kita rajin membayar iuran setiap tahun ya di PPNI, karena menurut aturan hanya 2 tahun boleh menunggak iuran PPNI. Setelah itu diberi peringatan keras. Kemudian masukkan username dan password di login boxnya. Kemudian klik tombol login. Kita akan diarahkan ke bagian dashboardnya ya. Nah, di sini masa STR akan berakhir 6 bulan terhitung saat ini. Jadi masih ada 6 bulan ya. Nah, seperti ini kita menginput data SKP-nya 6 bulan sebelum STR expire-nya, agar nanti saat mengurus STR tidak ada kendala yang, kalaupun ada kendala, kita masih punya waktu cukup panjang untuk memperbaikinya. Baik, pertama-tama yang harus kita lakukan pada saat kita akan menginput dokumen SKP di PKB adalah melihat data keanggotaan untuk memastikan bahwa iuran kita itu lunas 3 tahun terakhir ya, 2019, 2020, 2021 dalam sistem ini. Karena tadi saya sampaikan di awal, untuk 2018 ke bawah itu menggunakan SIM lama yang masih dimigrasi ke dalam sistem yang baru ini. Oke, kita coba cek dulu di data pribadi ya, kemudian data keanggotaan. Nah, di sini lihat bahwa sudah terbayar iurannya sejak 2018, 2019, 2020, dan 2021 dengan baik. Oke ya. Nah, ini bisa dibayar sebenarnya seluruh iuran itu mulai tahun 2012 ini, tetapi karena sistemnya ini berubah sejak tahun 2018, maka dihitung sejak 2018 ke bawah itu diabaikan saja karena masih ada migrasi ya. Di sini catatannya ada. Jadi yang paling penting adalah 2019, 2021 itu lunas. Kalau ada tunggakan jangan dibiarkan, lunasi saja. Boleh membayar menggunakan aplikasi ini. Oke, setelah kita pastikan bahwa keanggotaan kita sudah aman ya untuk pembayaran iuran, maka bisa dilanjutnya dengan penginputan data SKP di PKB. Ini pilihannya PKB, klik saja. Lalu ada permohonan melakukan PKB di sini. Oke. Nah, di bagian ini sudah masuk datanya ya. Tanggal mulai kegiatan itu artinya tanggal STR-nya berlaku dan tanggal berakhirnya adalah tanggal STR berakhir. Kemudian di bagian nomor STR ini hapus yang ada huruf ataupun tanda-tanda seperti ini ya, tanda baca ya. Hanya boleh angkanya saja. Jadi kita edit dulu. Nah, seperti ini. Kemudian hilangkan. Nah, hanya ada angka-angka ini saja yang boleh ada di dalam formulir melakukan PKB ini ya. Diedit tadi. Kemudian ini tidak kelihatan kan filenya. Nah, kita bisa upload. Mengupload STR di sini untuk dokumennya jangan menggunakan PDF karena tidak kelihatan. Jadi yang digunakan adalah file JPEG. Ya, kita cari STR-nya. Ini STR-nya ya. Kemudian di open, lalu simpan. Data has been saved, berhasil diupload. Perhatikan, nah muncul ya. Kalau PDF tidak kelihatan dia. Jadi gunakanlah JPEG. Selanjutnya adalah melakukan pengisian borang di borang PKB ya. Klik tombol borang pengisian seperti ini. Ini ada, sekarang bertambah lagi menjadi 22 kegiatan. Dulu sampai 14 saja, sekarang bertambah lagi karena ada webinar, learning ya. Kita menambahkan seluruhnya oleh PPNI Pusat karena ada perubahan dari PKB sampai sekarang sudah revisi 3. Baru revisi 2 yang kita gunakan, revisi 3-nya sedang dalam proses sosialisasi. Nah, untuk memudahkan kita cek filenya satu persatu. Jadi tidak usah menggunakan pola per ranah ya. Tapi boleh juga sih. Nah, supaya tidak tertinggal filenya atau ada file yang belum masuk, saya sebenarnya menganjurkan menggunakan cek filenya satu persatu. Oke, contoh seperti ini.
Kita buka filenya. Kita ambil file pertama langsung seperti ini, yang paling atas. File apa yang muncul? Nah, ini file kegiatan seminar workshop yang nilainya berapa SKP. Coba cek SKP-nya ada di mana. Ini ya, partisipan 2 SKP. Oke, sekarang kita masukkan datanya. Untuk memudahkan, kita kecilkan seperti ini. Kemudian juga borang PKB-nya kita kecilkan di sebelahnya seperti ini. Nah, ini memudahkan saja sih. Terserah teman-teman mau seperti apa. Yang penting pada saat menginput datanya, keduanya bisa diakses ya, dokumennya. Berarti kalau seperti ini, masuk di mana dia? Peserta partisipan ya. Jadi peserta seminar workshop. Nah, seminar workshop ini ya, kalau dia nilai 2 SKP, 2 SKP peserta gini ya, partisipannya, maka kita harus memilih salah satu saja, seminar atau workshop saja. Jangan dimasukkan dua-duanya ya, karena sebaiknya satu saja. Walaupun sebenarnya secara aturan seminarnya 1 SKP, workshopnya 1 SKP kalau seperti ini, karena dua-duanya. Tidak mungkin nilainya hanya seminar yang ada, workshopnya tidak ada. Pasti ada dua-duanya. Nah, untuk memudahkan, pilih salah satu saja agar saat verifikasi tidak menyulitkan bagi verifikator. Di sini ada seminar atau workshop, kita pilih seminar saja ya. Peserta seminar, input. Seminarnya ada pilihannya lokal, nasional, internasional. Ada bedanya ya. Kalau lokal, kita lihat, gedein. Nah, kalau lokal, itu nomor akreditasinya yang keluarkan adalah DPW. Ini DPW ya. Kalau nasional dan internasional dikeluarkan adalah DPP. Di sini DPP. Ini DPW. Berarti lokal ya. Walaupun di sini bunyinya sertifikat nasional. Kalau yang mengeluarkan akreditasinya tetap PPNI provinsi, tetap aja lokal. Ya, jadi ada kesalahan yang dilakukan oleh banyak sekali IO dan pelaksana kegiatan itu yang mencantumkan sertifikat nasional padahal akreditasinya menggunakan akreditasi provinsi. Tidak perlulah ya terlalu nasional-nasional karena aturannya ada jelas itu. Kalau menyelenggarakan sertifikat bertaraf internasional, pesertanya harus minimal 3 dari provinsi lain gitu ya, dari 3 provinsi gitu, maksudnya provinsi pelaksana, 2 provinsi dari provinsi lain, baru dikatakan nasional. Kalau dia hanya skopnya provinsi saja, nggak boleh ya, jadi itu masih hitungannya lokal. Oke, berarti lokal. Apa nama acaranya? Isi saja seminar dan workshop. Apa? Kita lihat. Untuk perawatan update burn management. Oke, gitu ya. Tempatnya di mana? Aula, rumah, jabatan wali kota Samarinda. Nah, lihat pembicaranya. Kalaupun di sini ada pembicara bukan perawat, tapi nilainya 2 SKP, maka kita pilih yang 100% perawat. Kenapa? Karena di parameternya. Ini parameternya di bawah kelihatan ya. Lokal 2 SKP. Karena kalau kita menggunakan 20% pembicara perawat, maka dia jadi 1 SKP parameternya. Jadi gitu. Supaya tidak ada kurang SKP-nya. Penyelenggaranya siapa? Lihat, penyelenggaranya adalah apa ini? Global Health Center ya. Masukkan saja. Ya, seperti itu. Lalu dokumennya diupload. Ini ya. Oke. Open. Lihat tanggal pelaksanaannya tanggal berapa? Gimana kita melihatnya? Nih, 9 Desember 2018. Masukkan tanggal mulai 2018 Desember tanggal 9 ya. Kemudian juga selesainya juga tanggal 9 Desember 2018. Oke, sudah sesuai. Sekarang tinggal simpan. Nah, pastikan bahwa ini muncul ketiga-tiganya. Data has been saved,
berhasil diupload, nilai SKP 2 SKP. Kalau misalnya satu saja yang muncul berarti gagal, atau dua saja yang muncul gagal, bisa karena dokumennya kebesaran atau tidak terbaca oleh sistem. Oke ya, silahkan masukkan yang lain-lainnya seperti tadi caranya ya, agar lebih mudahnya. Nanti saya akan menunjukkan beberapa bagian lain yang mungkin berbeda dengan kasusnya yang ini. Selanjutnya adalah memasukkan sertifikat berikutnya. Nah, sertifikat ini masuk dalam kegiatan apa? Sini, perhatikan. Kita grade dulu ya, biar gampang kelihatan. Nah, ini ya. Jadi, sertifikat pengabdian masyarakat, SKP PPN ini pengabdian masyarakat ya. Jadi masuk di mana? Di pengabdian masyarakat. Kita cek. Klik borang pengisian kembali. Kita pilih ranahnya. Ini ya, kegiatan sosial masyarakat, mereka punya pengurus warga. Nah, atau di sini ada terlibat dalam penanganan COVID. Nah, ini yang kita ambil ya. 5 SKP ini. Ini hadiah dari BPNI pusat yang dikeluarkan oleh DPNI daerah ya, daerah masing-masing. Terlibat dalam penanganan COVID. Tempatnya di mana? Di mana kita bekerja? Jumlah pasiennya berapa? Jumlah pasien yang dirawat ya. Jadi tidak mesti harus positif pasiennya COVID baru dimasukkan di sini, enggak. Semua orang dirawat itu adalah masuk dalam kategori penanganan COVID karena kita menggunakan prokes ya. Nah, jadi kita masuk di sana. Berapa lama pelayanannya? Kalau 5 SKP ya, kita hitung mulai bulan Maret tahun lalu. Nah, sekarang sudah bulan November 2021, berarti sudah lebih daripada setahun, hampir 2 tahun. 9 ditambah 11, 20 bulan ya. Ini 20 bulan ya, lama pelayanannya. Indikatornya apa? Pilih yang lebih dari 6 bulan. Kemudian masukkan filenya. Filenya yang ini ya. Nah, ini dia. Lalu tanggal mulai kegiatan tanggal berapa? Tanggal mulai terjadinya COVID 1 Maret 2020 sampai saat ini. Ini nggak usah dirubah. Tinggal simpan seperti ini. Kita has been save. Berhasil diupload. Nilai SKP yang diperoleh adalah 5 SKP. Oke ya. Selanjutnya kita masuk ke sertifikat berikutnya. Oke, ini sertifikat webinar. Oke. Jadi kita pilih di borang pengisian, kita cari yang webinar. Webinarnya input. Kemudian judul kegiatan webinar tulis saja dengan lengkap, nursing webinar penguatan peran perawat komunitas dalam menghadapi new normal. Di era pandemi COVID-19. Nah, ini lihat ya, siapa yang melaksanakan? Bisa dicek di SKP-nya, sama kayak tadi caranya. Ini DPW ya. Oke, ini karena masuk di ranah kegiatan ilmiah ya. Lokal. Penyelenggara siapa? DPW BPNI Kaltim. Masukkan dokumennya. Dokumennya ini ya. Open. Lalu tanggal kegiatannya. Seperti ini. Simpan. Ya, oke, tersave ya. Oke, baik. Kita lanjutkan yang lainnya sampai selesai ya. Selanjutnya kita melihat ada sertifikat seperti ini ya. Sertifikat yang dalamnya ada kegiatan seminar 2 SKP dan workshop 1 SKP. Maka kita memasukkannya keduanya bersama-sama ya, dengan satu dokumen yang sama. Seminar sendiri dengan 2 SKP dan workshop sendiri dengan 1 SKP. Hal ini untuk menghindari banyaknya SKP yang masuk secara bersama dengan dokumen yang sama ya. Karena kalau kita masukkan 3 SKP, seminar workshop yang sifatnya lokal itu tidak bisa 3 SKP ya. Nah, jadi dipisah saja, seminar sendiri, workshop sendiri. Seperti ini caranya. Pertama kita cek seminarnya dulu.
tersebut ya. Kemudian lokal. Seminar dan workshop kesehatan dan rakerda ya, seperti itu ya tempatnya. Lalu kemudian SKP-nya ada berapa? Lihat, 2 SKP berarti sama kayak tadi ya. 100% pembicara adalah perawat, karena di sini kita bisa lihat parameternya. Oke, masukkan dokumennya. Lalu tanggal kegiatannya. Seperti ini. Nah, di tanggal mulai dan tanggal selesai kegiatan ya. Setelah dipastikan benar, kemudian klik tombol simpan. Oke, 2 SKP sudah masuk. Kita masih punya 1 SKP lagi dari workshopnya, jadi kita masukkan di workshop lagi dokumen ini ya, karena dia memiliki 3 SKP dan 2 kegiatan. Masukkan lokal. Nah, jamnya lihat parameternya juga. Karena 1 SKP saja, maka kita bisa cek di bawahnya. Lokal, wilayah nasional itu 5-10 jam 1 SKP. Yang kita masukkan di sini saja 5 saja ya, 5 jam saja. Ya, ini tulis seminar dan workshop kesehatan. Memperingati bisa ya. Jadi judulnya itu bisa seperti ini. Hari hepatitis sedunia. Oke. Masukkan tempatnya. Lalu penyelenggaranya. Kemudian dokumennya masukkan. Tanggal kegiatan, tanggal mulai dan tanggal selesai. Simpan. Oke. Untuk yang 1 sertifikat dengan 2 kegiatan ini sudah kita masukkan ya. Selanjutnya ini ya, ada sertifikat seminar yang diselenggarakan oleh PPNI Pusat ya. Kita bisa masukkan juga di sini 3 SKP nilainya. Jadi tinggal pilih kegiatannya adalah nasional, penyelenggaranya adalah Bapena PPNI. Kemudian pilih filenya. Oke, seperti ini. Lalu masukkan tanggal kegiatannya. Simpan seperti itu. Akan muncul 3 SKP ya. Selanjutnya adalah memasukkan modul praktek profesional ya, pengganti ranah A poin 1. Kenapa harus ada modul ini? Karena ternyata di tahun pertama pemohon ini belum bekerja. Jadi saat STN berlaku di tahun 2017 sampai 2018,
belum bekerja. Bekerja mulai tahun 2018 sampai sekarang. Jadi hanya 4 SKP dari ranah A praktek profesional. Nggak perlu ditambahkan satu lagi untuk tahun pertamanya. Nah, buat modul seperti yang disarankan oleh verifikatornya ya. Bisa KTI, bisa makalah, tergantung verifikatornya. Di kami, ya, setelah mereka membuat modul tersebut dan disetujui, kemudian terbitlah surat keterangan lulus uji modul seperti ini. Ini contoh saja ya, boleh digunakan juga boleh tidak gitu ya, terserah saja. Nah, dokumen inilah yang dimasukkan ke dalam PKBPNI-nya, bukan KTI-nya yang tebal itu enggak. Jadi cukup selembar kertas ini sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya untuk menyusun modul. Oke, cara masuknya gimana? Kita masuk ke borang pengisian, kemudian kita pilih yang ranah A-nya tetap ya. Seperti ini, di input. Kemudian masukkan di mana dilakukan kegiatan tersebut. Jumlahnya 1, karena 1 modul saja ya. Jumlah pasiennya 1. Dokumen buktinya kita masukkan. Ini. Kemudian masukkan tanggal mulai kegiatan. Tanggal mulai apa? Tanggal berlakunya STR tersebut. Oke, kita masukkan tanggal mulai kegiatannya ya. 2017 bulan April tanggal 26 ya. Mulai kegiatannya di tahun pertama. Kemudian berakhirnya tanggal 25 April 2018. Oke, kita simpan. Nah, tahun pertamanya sudah masuk ya. Kemudian berikutnya tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, karena sudah bekerja mah kita masukkan surat keterangan aktif bekerja di pelayanan yang diterbitkan oleh pimpinan Vaskesnya masing-masing. Gimana caranya? Berikut ya. Ini dokumennya ya, teman-teman ya. Tadi kan 2017 tidak bekerja maka diganti dengan modul. Cara masukkan modulnya yang tadi. Kemudian ini 2018 sampai 2021 sudah bekerja dan ada jumlah pasiennya. Jadi harus ada jumlah pasiennya di sini. Oke, kita masukkan di ranah apa? Ranah A sama kayak tadi, ya. Tinggal masukkan saja di sini. Kemudian tahun keduanya berapa jumlah pasiennya? Dokumen buktinya. Ini ya. Cek dulu, betul tidak dokumennya. Nah, benar ya, ada dokumennya. Kemudian dimasukkan di tahun keduanya mulai 2018. 2019 bulan April ya. Oke, jadi dihitung sejak berlakunya STR hari pertama sampai expire-nya di hari terakhirnya. Seperti ini ya. Nah, simpan. Ini tahun keduanya. Ya, berhasil ya, tiga-tiganya muncul kan? Lalu tahun ketiga dari tahun kedua ya. Sekarang tahun ketiganya. Sama caranya seperti tadi. Oke. Masukkan tahun 17, 18, 19, 19, 20 ya. Karena sampai tahun 2000 ini ya. Oke, lanjut dulu. Nah, ini tahun ketiga. Setahun STR berlaku. Simpan. Oke, berhasil. Kemudian tahun keempatnya sama, filenya dimasukkan file yang sama. Jadi masukkan filenya tuh sampai 5 kali, 4 kali di sini karena hanya 4 tahun kegiatan kan. 2020 2021 ya, bulan April. Kemudian tanggal 26 ya. Oke, 25 April ya. April. Oke, ini tahun ke-4-nya. Simpan. Kemudian di tahun terakhirnya ya. Jumlah pasiennya masukkan, dokumennya sama. Kayak tadi juga. Nah, ini tahunnya sama ya. Karena dibuat mulai tahun ini juga, maka diambil
tahun ini ya. Seperti ini. Nah, ini biarkan saja tanggal kegiatannya karena kan masih berjalan. Ini kalau dimasukkan 2022 seperti ini pasti ditolak ya. Nah, misalnya gini misalnya ya. Contoh. Ya, ditolak atau tidak gitu ya. Nanti kita lihat dulu ya. Kita simpan dulu, bisa nggak? Oh, bisa ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi boleh sampai tahun STR-nya expire atau sampai hari ini, nggak masalah juga sebenarnya. Oke, selesai seluruhnya. Seluruh dokumen sudah dimasukkan. Apakah masih ada dokumennya? Kita cek dulu ya. Apa masih ada satu lagi dokumennya? Tadi saya perhatikan. Oh, ini ada. Sebagai PJ Shift. Nah, ini bisa juga dimasukkan sebagai tambahan SKP. Di mana ini masuk di ranah A, poin B nomor 2 ini ya. Aktif sebagai pengelola. Jadi pengelola itu termasuk kepala ruangan, kepala rumah sakit ya, PJ Shift. Nah, itu ya. Ketua tim termasuk. Masukkan dulu tahunnya dan jumlah pasiennya ya. Boleh. Dokumennya. Tahunnya adalah 19 sampai dengan 20. Seperti ini. Ambil saja bulan April ya. Supaya dia masuk di tahun berjalan. Oke, simpan. Seperti ini. Oke, satu SKP yang masuk ya. Oke. Semua dokumen sudah diinputkan. Selanjutnya adalah kita bisa cek ya di buku lognya. Kita lihat di sini periodenya adalah April 2001 sampai April 2022 ya. Ini ya. Tahun berapa nih? Tahun kelima ini ya. Kita mulai dulu dari tahun pertama deh. Tahun pertamanya berapa SKP? 3 SKP yang diajukan. Kemudian tahun kedua 5 SKP sudah 8 ya. Kemudian tahun ketiga 5 lagi jadi 8 tambah 5 13. Tahun keempat 12 SKP. 13 tambah 12 sudah 25. Tahun terakhirnya 8 SKP. 25 tambah 8 33 SKP. Nah, oke ya. Jadi ada 33 SKP yang diajukan pemohon untuk diverifikasi secara online oleh verifikatornya. Nah, untuk memberitahu verifikator kita boleh telepon ya verifikatornya. Makanya verifikator itu atau sekretaris ketua DPD itu harus siap diteleponi anggota ya. Nah, karena memang itu tugasnya memastikan bahwa anggota itu terbantu dalam proses ini ya. Salah satunya adalah perpanjangan STR ini. Terutama sekretaris karena dia yang punya akses untuk melakukan verifikasi ya secara online. Oke, kita lanjut. Kita juga harus mengecek bagian ini ya, rangkuman penilaian PKB-nya. Nah, lihat di sini periode tercatatnya, klik saja, maka muncul nilai di sininya 00 semua karena belum diverifikasi. Nah, kita harus menghubungi verifikatornya ya di DPD untuk melakukan verifikasi ya. Nah, video saya yang lain banyak tentang bagaimana cara verifikator itu melakukan verifikasi SKP di PKB-nya. Nah, untuk memberitahukannya, bagian pengajuan yang ada kotak ini centang ini ya. Centang. Ini wajib centang supaya ketahuan bahwa ini sedang diajukan untuk verifikasi oleh pemohon kepada verifikator di level DPD dan DPW. Klik tombol simpan. Oke, sudah hijau. Nah, tinggal menunggu. Proses berikutnya adalah verifikasi di level DPD. Oke. Selanjutnya, setelah kita mendapat informasi dari verifikator bahwa sudah diverifikasi SKP kita, apabila ada perbaikan ya, maka ada catatannya, ada caranya, cara memperbaiki catatan verifikator yang SKP ditolak ya dalam sistem. Ada di versi yang lain, silahkan dicari ya, banyak sekali tentang perbaikan dokumen atau data yang ditolak oleh verifikator ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai dan dinyatakan oleh verifikator sudah cukup ya, biasanya 25 saja, kalau lebih juga nggak apa-apa. Nah, kita bisa cek langsung di dalam akun PKB kita. Seperti ini tadi ya, caranya sama. Masuk ke bagian rangkuman tadi. Kemudian ini karena ini kita belum refresh, kita refresh saja. Ya, udah muncul angkanya 32 SKP. Jadi ada kegiatan praktik profesional 6 yang disetujui, kegiatan 21 dan masyarakatnya 5.
Oke, setelah ini prosesnya apa lagi? Kita tinggal menunggu rekomendasi terbit dari DP PPNI Provinsi. Siapa yang bertugas untuk memberitahukan ini ya, minta diverifikasi lanjutan, ya tadi sekretaris atau ketua DPD PPNI Kabupaten Kota menghubungi ke DPW atau pengurus provinsi untuk bisa diterbitkan surat rekomendasinya. Untuk melihatnya kita bisa buka di sini di surat rekomendasi ini, klik seperti ini. Nah, kalau dia disetujui akan muncul di sini ya, surat rekomendasinya yang bisa di-download ya. Oke, biasanya kalau sudah selesai ini, kita tinggal melakukan penginputan data di STR versi 2.0 KTKI. Caranya udah banyak sekali videonya ya, untuk perpanjangan STR. Oke guys, semoga bisa membantu teman-teman kita yang perawat untuk memperpanjang STR dalam melakukan penginputan SKP PPNI-nya di PKB. Sukses!